Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, pada hari ini Minggu Palma 2 April 2023, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan. Dan di dalam perayaan meriah hari ini, kita akan mengenangkan dua bagian penting dalam seluruh perayaan hari ini, yakni ketika bersama-sama kita akan mengenangkan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Raja keturunan Daud, Raja damai dan kasih yang membawa keselamatan untuk kita manusia. Dan di dalam bacaan Injil Pranekaristi di bagian kedua, kita akan mengenangkan bersama perjalanan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Matius bab 26 ayat 14 dilanjutkan dengan bab 27 sampai dengan 66. Dan dari bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada kisah sengsara Tuhan Yesus ini, kita mengenangkan bagaimana dimulainya penangkapan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun dan ciuman persaudaraan Yudas yang Yesus terima, melambangkan bagaimana pengkhianatan Yudas terhadap Yesus yang adalah gurunya sendiri. Selama 3 tahun dia bersama dengan Yesus. Waktu 3 tahun itu sirna demi uang. Yudas adalah murid yang gagal untuk mengamalkan nilai-nilai didikan dari gurunya. Memang di dalam Injil dikatakan semuanya memang harus terjadi. Tetapi celakalah dia yang berkhianat kepada kebaikan yang telah diterimanya. Reaksi para murid ketika mengetahui penangkapan Yesus ini, mereka menghunus pedang untuk melawan para algojo. Tetapi justru Yesus mengingatkan para muridnya untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Jangan menyelesaikan satu persoalan dengan kekerasan, karena akan menimbulkan kekerasan yang sama. Yesus secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan kepada kita semua tentang nilai kasih yang harus dikedepankan. Itulah pentingnya orang tekun dalam doa supaya bisa menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam hidup dengan penuh kesabaran dan iman. Pada episode selanjutnya di dalam kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, pada saat penyelidikan di hadapan mahkamah Yahudi dan pengadilan oleh Pilatus, kita menemukan di sana bahwa tidak ada murid yang membela Yesus. Yudas sendiri menjual gurunya demi uang. Para murid lainnya lari bersembunyi. Dan bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus sebenarnya jatuh di dalam dosa yang sama.
seperti murid-murid yang lain. Jadi baik Petrus dan Yudas Iskariot, mereka melakukan kesalahan yang sama. Tetapi apa yang membedakan antara Petrus dan Yudas? Petrus sadar akan dosanya, dia menangisi dirinya, lalu bertobat, dan kemudian menjadi murid yang luar biasa sebagai pewarta sabda yang handal. Berbeda dengan Yudas Iskariot, dia menyesal, sadar bahwa yang sudah dia lakukan itu adalah salah, dan dia sebenarnya tidak tahan menyaksikan penyiksaan yang menimpa Yesus. Penyesalan itu membuat dia pergi melempar uang hasil kejahatan itu di dalam bait Allah. Lalu dia pergi ambil keputusan untuk membunuh diri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, kita sebenarnya tidak lebih baik daripada Petrus dan Yudas Iskariot, yang mungkin dalam hidup beriman kita, hidup setiap hari kita juga bersembunyi, lari dari kenyataan, tidak bertanggung jawab, mencari posisi aman, dan bergumul terus dengan dosa kita. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yudas menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak menjadi murid Yesus yang pengecut, yang penakut, mencari aman dan kehilangan jati diri hanya karena uang, hanya karena jabatan, dan lain sebagainya. Memang benar, segala-galanya itu membutuhkan uang. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan merusak harga diri dan membutakan mata hati serta iman kita kepada Tuhan lantaran uang. Maka semua kita diajak untuk bertobat, datang kepada Yesus yang tersalib. Kita percaya bahwa di dalam sengsara, salib, dan kebangkitannya, kita semua dipulihkan dari dosa-dosa kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua menyiapkan hati untuk memasuki pekan suci ini dengan iman dan pertobatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hidup kita adalah satu perjalanan, dan bahkan juga kita katakan sebagai satu perjalanan salib. Karena itu mari kita menyadari bahwa suka dan duka hidup kita mewarnai seluruh perjuangan kita. Jangan tinggalkan Yesus, karena di dalam Yesus kita menemukan keselamatan dan kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 2 April 2023. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.